Setelah menyaksikan kematian Hyun Min, episode 3 Little Woman melihat In Jo terguncang. In Kyung menghadapkan In Hye tentang hubungannya dengan putri Park Jae-sang, Hyo-rin, yang lebih muda dari dua negara bagian yang memberikan lukisannya kepada Hyo-rin karena ibunya berjanji untuk mendanai pendidikan In Hye di Sekolah Tinggi Seni Boston bersama Hyo-rin. In Kyung memberitahu saudara perempuannya bahwa dia melakukan kejahatan, tetapi In Hye menyatakan bahwa bakatnya tidak ada nilainya dibandingkan dengan Park Hyo-rin dan nama keluarganya. Adik bungsu ingin hidup mewah meskipun itu berarti melakukan kejahatan. In Jo menyeret tubuh Hyun Min keluar dari mobil yang jatuh dan memanggil polisi. In Kyung mengetahui bahwa In Hye telah melewatkan kelasnya sebelum kelas berakhir. Teman-temannya memberitahu In Kyung bahwa In Hye berada di rumah Hyo-rin untuk sebuah perayaan. In Jo sedang mencoba membantu Hyun Min dengan melakukan CPR padanya saat Do-il menelepon teleponnya. Dia mengatakan kepadanya apa yang terjadi tepat saat ambulans tiba. In Jo yang terguncang memperhatikan anggrek biru yang jatuh dari mobil Hyun Min. In Kyung berada di rumah Park Jae-sang di mana dia ditolak masuk ke pesta. Dia membiarkan Jae-sang dan keamanannya tahu bahwa dia ada di sini untuk melihat In Hye. In Hye bersembunyi saat In Kyung menerobos masuk ke pesta dan membuat keributan. Dia memanggil In Hye tetapi adik perempuannya tidak menjawab. Pada perayaan itu, ayah Hyo-rin, Jae-sang, berbicara dengan In Hye tentang lukisannya. Mereka meyakinkan In Hye dengan mengatakan bahwa mereka memiliki rencana besar untuk masa depannya dan dia senang akan hal itu. Sementara itu, In Kyung membeli alkohol sementara In Jo dalam keadaan shock saat Do-il tiba di rumah sakit. Dia mengatakan kepadanya apa yang terjadi dan bagaimana dia menghadapi Hyun Min sebelum kecelakaan itu. Do-il meyakinkan dia, memberinya alibi untuk menyelamatkannya dari disalahkan atas kecelakaan itu dan menyampaikan berita tentang kematian Shin Hyun Min padanya. In Jo mulai meragukan Do-il dan bertanya apakah dia mengetahui kecelakaan itu sebelumnya. In Kyung mabuk sekarang dan memanjat tiang di luar rumah Park Jae-sang untuk membuat keributan dan mengeluarkan In Hye. In Hye dibuat tidak nyaman dengan komentar dari para tamu sementara rekan In Kyung yang ada di pesta merekam kejadian tersebut. Park Jae-sang tersenyum jahat melihat ledakan In Kyung sementara istrinya dan Hyo-rin mencoba meyakinkan In Hye yang kecewa. Polisi tiba tapi Jae-sang memintanya untuk dilepaskan. In Kyung menghadapkan Jae-sang menanyakan niat sebenarnya tentang membantu In Hye dan meninggalkan dia dengan peringatan keras. Di rumah sakit, Do-il memberitahu In Jo tentang kegiatan penipuan Huayang dan fakta bahwa dia menarik uang tunai 2 miliar won. In Jo tegang ketika Do-il menyebutkan bahwa Huayang mungkin bekerja dengan kaki tangan. Sekarang Hyun Min sudah mati, mereka ingin menyalahkan dia dengan menyatakan bahwa dia memperoleh 70 miliar won dari Huayang. Dia meminta In Jo untuk mempercayainya karena dia tidak mendapatkan apa-apa darinya. Park Jae-sang dan istrinya khawatir tentang masa depan Hyo-rin yang dipertaruhkan sekarang karena In Hye ternyata adalah saudara perempuan reporter In Kyung. Jae-sang memberi tahu istrinya bahwa In Hye menjadi saudara perempuan In Kyung adalah pengaruh mereka terhadap reporter yang suka bersuara keras. Malam itu, In Hye sangat marah pada In Kyung dan In Jo dengan cemas mencuci darah dari pakaiannya. In Jo mengingat harinya di tempat kerja saat dia membaca surat-surat dan kartu pos Huayang di kantornya. Dia dapat menemukan hubungan dengan CEO Won Sang-woo yang berada di rumah sakit jiwa. Dia mengambil tas dengan 2 miliar won dengan bunga mekar untuk memenuhi Sang-woo sesuai permintaan Huayang. In Kyung sedang ditegur di tempat kerja atas tindakannya. Sebelum bos In Kyung menendang rekannya, "Mari," In Kyung bertanya mengapa dia ada di pesta di rumah Park Jae-sang. In Kyung menghadapi Mari karena merekam video tersebut dan bos memintanya untuk pergi. Dia berbicara dengan In Kyung yang memintanya untuk memecatnya atas insiden itu. Di rumah sakit, In Jo dibawa ke kamar Sang-woo di mana menemukan sketsa bunga yang serupa. Dia bercerita tentang 2 miliar yang dimenangkan dan bagaimana perasaannya setelah menemukan. In Jo bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan dengan uang itu dan Sang-woo mengatakan kepadanya bahwa dana gelap itu adalah bagian dari bisnis. Dia menjelaskan bahwa alasan mengapa dia berada di rumah sakit jiwa adalah karena dia menipu ayahnya yang merupakan mantan CEO dengan dana gelap. Atas sarannya, In Jo memutuskan untuk menyimpan dan membelanjakan uangnya. Dia menasihatinya bahwa jika uang itu membuatnya cemas, dia harus mengubahnya menjadi hal-hal yang tidak membuatnya merasa khawatir.
Dia menyerahkan buku besar itu ke dana gelap, sesuatu yang Doil dan timnya cari untuk ditemukan. Sungwo mengatakan kepadanya bahwa dia bersikap baik padanya karena Huayang. Saat itu, Choi Doil dan anak buahnya tiba untuk menemui Sangwo dan Injo yang khawatir melarikan diri dari jendela kamar rumah sakit. Ketika Doil dan anak buahnya memasuki ruangan, dia bertanya kepada Sangwo tentang buku besar dan meminta untuk diizinkan mencari di kamar rumah sakit. Sementara itu, Injo menggunakan tali untuk melarikan diri. Doil menemukan telepon Injo dan melihat dia melarikan diri di kejauhan. Park Jae-sang sedang diwawancarai di depan kamera saat dia makan malam bersama keluarganya sementara In Hye bersama mereka. In Hye berbicara dengan penuh kasih tentang keluarga dan sedang disuguhi makanan yang layak. Saat Injo sedang duduk di halte bus dengan barang-barangnya ketika Doil melihatnya. Di mobilnya, Doil menjelaskan bahwa Park Jae-sang adalah saudara ipar Won Sang-woo. Dia menambahkan bahwa Sang-woo memberikan buku besar kepada Injo untuk membalas dendam terhadap Jae-sang tanpa mengangkat satu jari pun. Injo menghadapkan Doil dan mengatakan kepadanya sekarang bahwa dia menyadari keterlibatannya dengan buku besar Huayang dan sekitar 2 miliar won, mereka harus mencapai kesepakatan. Doil mengisyaratkan bahwa 2 miliar won adalah penyelesaian yang sangat kecil dan memintanya untuk menunggu sebelum mereka mencapai kesepakatan. Dia mengatakan padanya dengan pemilihan yang semakin dekat, buku besar akan memiliki nilai lebih yang akan memungkinkannya untuk menegosiasikan jumlah yang jauh lebih besar di masa depan. Doil meminta Injo untuk bekerja sama dengannya dan membagi keuntungan 50/50. Injo mengatakan kepadanya bahwa dia takut padanya dan mengira Doil terlibat dalam kematian Hyun Min. Dia meyakinkannya dengan membesarkan Huayang, menyatakan bahwa dia dekat dengannya dan tidak akan menyakiti Injo. Doil meminta Injo untuk menyewa brankas di bank dan menyimpan buku besar di sana. Dia menyebut Injo sebagai pengubah permainan dan memintanya untuk mengikuti arus dalam permainan yang sekarang menjadi bagian mereka. Injo akhirnya meminta uang itu untuk dibagi 60/40 dan menyatakan bahwa dia akan tetap menyimpan 2 miliar won ini. In Kyung membahas In Hye dan pertarungannya dengan Jong Ho. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia memulai video blogging kebunnya di media sosial untuk terinspirasi dan mengungkapkan bahwa itu adalah salah satu video lamanya sebagai reporter yang memotivasi dia untuk memulai perjalanannya sebagai blogger video. Saat itu dia mendapat telepon dari saudara laki-laki Kim Chol Seong dan mereka bertemu untuk mengobrol. Hui Seong memberitahu In Kyung tentang hubungan saudaranya dengan korban dan mengungkapkan flash drive yang ditemukan di tubuh Chol Seong. In Kyung dan Jong Ho mempelajari video dari rekaman dan menemukan bahwa korban mengendus sesuatu yang biru, mungkin anggrek, sebelum dia ditemukan tewas di kamar rumah sakitnya beberapa menit setelah pengacaranya, Park Jae-sang mengunjunginya. Injo kembali ke rumah di mana dia menemukan In Hye yang memberitahu kakak perempuan tertua tentang rencananya untuk belajar di Boston. Injo terkejut mengetahui bahwa dia akan menemani Hyorin sebagai walinya ke Boston. Injo kesal dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengirim In Hye ke Boston sendirian. In Hye memberitahu saudara perempuannya bahwa dia lebih suka hidup sebagai pelayan Hyorin di Boston daripada tinggal bersama saudara perempuannya di rumah tempat mereka tinggal. Jong Ho khawatir meninggalkan In Kyung sendirian dan meminta untuk ikut dengannya ketika dia pergi untuk menyelidiki pembunuhan itu. Dia mengisyaratkan bahwa setelah kakeknya meninggal, dia akan ditinggalkan sendiri, itulah sebabnya dia tidak ingin meninggalkan In Kyung dalam bahaya. In Kyung memperhatikan bunga yang dipetik Jong Ho dari kecelakaan Chol Seong dan In Kyung menyadari itu adalah bunga yang sama yang diendus korban dalam video. Keesokan harinya, In Jo mengobrol dengan istri Park Jae-sang tentang mereka mengirim In Hye ke luar negeri dengan putri mereka, Hyorin. Dia menawarkan uang untuk perjalanan secara tunai tetapi istri Jae-sang mengklaim bahwa In Hye menerima beasiswa yang mendanai perjalanannya. Istri Jae-sang, San-a menunjukkan lukisan In Hye-nya yang semuanya memiliki subteks gelap. Salah satu lukisan, menurut In Hye menampilkan, adiknya yang sekarat, yang San-a nyatakan adalah bagaimana perasaan In Hye menyaksikan saudara perempuannya berjuang untuk memberinya kehidupan yang lebih baik. San-a menelepon agar In Jo menyelidikinya setelah dia muncul dengan sepatu hak mahal dan begitu banyak uang. In Kyung dan Jong Ho mulai mencari tahu tentang bunga itu sementara In Jo mengambil pelajaran yoga ketika dia mengingat kenangan masa lalu yang traumatis.
Jong Ho mencari tahu bagaimana anggrek itu bisa mati dengan kematian korban dan dia mengantarnya kembali ke rumah. Di rumah itu, In Kyung menemukan kotak-kotak penuh uang di freezer mereka dan terkejut saat dia menghadapi In Jo tentang hubungan dengan Hua Yang. Para suster berdebat saat In Kyung menyatakan menyimpan uang itu terlalu berbahaya sementara In Jo menyatakan bahwa menyimpan sesuatu yang sudah digelapkan bukanlah mencuri. In Jo memberitahu In Kyung tentang saudara perempuan keempat mereka yang telah meninggal karena mereka tidak punya uang untuk merawatnya. In Kyung terkejut tetapi berbagi bagaimana dia baik-baik saja dengan menjadi miskin tetapi tidak mencuri. In Jo memberitahu In Kyung bahwa dia tidak keberatan diserahkan dan mengungkapkan bahwa In Hye tahu tentang saudara perempuan yang meninggal meskipun dia lahir setelah kematiannya. In Jo pergi dengan uang tunai dan mulai menghabiskan uang untuk berbelanja pakaian. Dia meninggalkan uang di loker di kelas yoga dan bertemu bibi mereka yang hebat. Dia memberitahu wanita tua itu tentang uang dan keinginannya untuk membeli apartemen 3 kamar tidur di Seoul. Hye Suk meminta waktu dan In Jo menyuruhnya bekerja secepat mungkin untuk menyelamatkan dirinya dari rasa bersalah. In Jo mengklaim bahwa rasa bersalah dari kematian saudara perempuan ketiga mereka adalah alasan Hye Suk menerima In Kyung. Hye Suk setuju untuk membantunya dan memberitahu In Jo bahwa dia tidak membenci semua anak tetapi hanya In Jo. In Jo senang saat dia berterima kasih atas bantuannya. Sementara itu, In Hye berada di rumah Park Jae-sang di mana dia mengambil boneka dari rumah boneka. Jae-sang menghadapkan dia tentang hal itu dan menceritakan bagaimana dia masuk ke keluarga kaya San-a meskipun anak seorang sopir. Dia bertanya padanya apakah dia bersedia mengkhianati seseorang yang paling dia cintai di dunia, membuatnya terkejut dan menangis.